yang kukunya dicabut oleh Jepang. Begitu mana. Tetapi yang mendirikan sampai sekarang Masjid Raya Makassar yang dikenal sebagai Masjid Mukhtar Lutfi itu. Sultan lay baca sadat, bacanya, lay sembahyang jarangnya, lay bayar zakat, ada kali bayar untuk awak sila repek dah. Tapi awak baca sadat, ya lay puasa, kadang lay kadang tidak. Abata lima dasa alif bata ta jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad ta dha ain ghin fa qaf kaf lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ماكثين فيه أبدا مالك يوم الدين. Syekh Ibrahim Musa, beliau bergelar Inyek Parabe. Ia seorang ulama, politikus dan pengajar di Indonesia. Beliau lahir 4 Agustus 1884 dan wafat 25 Juli 1963. Setelah belajar pada beberapa perguruan, ia berangkat ke Mekah di usia 18 tahun. Kemudian belajar di sana selama 8 tahun. Ia kemudian kembali ke Minangkabau pada tahun 1909. Lalu mulai mengajar pada tahun 1912. Setahun kemudian ia berangkat lagi ke Mekah dan kembali ke kampung halaman pada tahun 1915. Saat itu, ia telah mendapatkan gelar Syekh Ibrahim Musa atau Inyek Parabe sebagai pengakuan tentang ilmu keagamaannya. Ketika kembali ke Minangkabau, Syekh Ibrahim Musa mendirikan tawalib bersama Inyek Abdul Karim Amrullah atau orang tua Buya Hamka dan sejumlah tokoh muda pembaruan Islam lainnya seperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau Inyek Canduang dan Abdullah Ahmad. Mereka mendirikan tawalib di Padang Panjang. Belakangan, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli kemudian mendirikan sekolah di Canduang. Abdullah Ahmad mendirikan Syarikat Usaha Adabiyah di Padang. Pada edisi berbeda, kami juga akan menyajikan kiprah Inyek Abdul Karim Amrullah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dan Abdullah Ahmad secara terpisah, terutama bagaimana mereka membangun pendidikan Islam di ranah Minang. Ini Syekh Ibrahim Musa Parabe kan sama jo Inyek Canduang, Inyek Jambi, kan murid daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau itu. Mereka punya surau, suraunya surau Parabe, kesudahannya menjadi tawalib Parabe. Tawalib itu kan sejarah tumbuhnya dibangun oleh para syekh kita di Padang Panjang mulai dibangun oleh Syekh Haji Abdul Karim Amarullah atau Inyek DR, Inyek Rasul itu galanya, oleh Inyek Canduang, oleh Inyek Parabe, ya, oleh Inyek Abdullah Ahmad dalam sebuah pengajian di
Surau Jambatan Basi, Padang Panjang. Lahirlah waktu itu Sumatera Tawalib. Inyek Prabe adalah orang yang tidak mau berdebat tanpa alasan. Lebih baik berdebat dengan buku kalau mau berdebat. Inyek Prabe adalah orang yang apolitis. Apolitis. Kan Tawalib itu terjebak politis yang panjang. Inyek Prabe menyingkir, tidak mau dia ikut. Dia membina sekolahnya, sekolah Prabe, Tawalib Prabe. Menjalani pendidikan di Tawalib, lama pendidikannya bervariasi. Bahkan ada yang mencapai 11 tahun. Namun sejak tahun 1980 sampai sekarang, hanya menjadi 6 tahun. Bedanya, sekarang ada pendidikan takasus. Jadi, murid Prabe yang telah tamat tetapi merasa belum puas dengan ilmunya bisa kembali menambah pendidikan secara non-formal. Pada mulanya bukan Sumatera Tawalib, tetapi Tawalib saja. Tawalib saja. Kemudian Tawalib itu berkembang. Ado ke Sungayang Batu Sangka, ado ke Parabe, ado ke Lambah, Syekh Abdul Mu'in, Lambah. Pendeknya di seluruh daerah. Maka jadilah mereka menjadi Sumatera Tawalib. Inyek Prabe selalu memberikan penjelasan atau jawaban dari setiap apa yang ditanya murid atau jemaahnya dengan landasan yang pasti dan jelas. Ketika ada hal yang tidak atau belum diketahui atau belum bisa dipastikannya, maka ia tidak langsung menjawab secara klise. Beliau selalu minta waktu agar bisa memberikan jawaban beberapa hari kemudian. Inyek Prabe adalah orang yang bertumpu pada tulisan. Jadi sesuatu yang akan dibahas, kalau kita bertanya ke Inyek Prabe hari ini, dia akan jawab 2-3 hari lagi. Karena dia baca dulu, tidak mau tergesa-gesa. Begitu juga terhadap tindakan yang akan diambil. Beliau sangat hati-hati dan selalu memberikan kepastian yang jelas. Pernah suatu ketika, ada seseorang yang dicurigai dan dituduh oleh masyarakat bahwa orang tersebut adalah komunis atau PKI. Namun, Inyek Prabe melakukan interogasi kepadanya dengan cara yang sangat santun dan baik. Dan Inyek Prabe suatu hari di sebuah masjid di Kebang Putih kalau tidak salah, menyidang seseorang yang dianggap komunis. Lalu dia tanya, Sultan le baca sadak, bacanya, le sembayang jarangnya, le bayar zakat, an kali bayar untuk awak sila dan repek dah. Tapi awak baca sadak, ya le puasa, kadang lagi kadang tidak. Lalu dia bilang ke jemaah bahwa orang ini Islam, tapi dia tidak taat sebagaimana yang kita harapkan. Jadi dia bukan komunis. Inyek Prabe juga mengajarkan adab yang sangat luar biasa, terutama agar setiap orang tidak menghakimi atau mengatakan sesuatu tentang orang lain, sementara orang yang menyampaikan tersebut belum tahu akan kebenaran hal yang disampaikannya. Pernah suatu ketika, Inyek Prabe menegur seorang khatib di atas mimbar saat salat Jumat. Sang khatib menyindir Bung Karno. Ketika itu, Inyek Prabe meminta agar sang khatib untuk mengganti materi khutbahnya. Inyek Prabe menegur seorang khatib di Meninjau yang menyindir Soekarno waktu sholat Jumat. Lalu dia tegur khatib, tukar materinya. Jadi jangan memojokkan seseorang di atas mimbar yang kita tidak tahu persoalannya secara mendalam. Nah itu Inyek Prabe. Jauh sebelum masa itu, Tawalib telah berkembang sangat pesat. Kemudian Tawalib di Agam diberi nama Sumatera Tawalib. Dari Sumatera Tawalib lahirlah Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI yang kemudian turut mengubah peradaban dan membangkitkan gelora nasionalisme serta semangat kebangsaan. Dari PERMI kemudian muncul 3 nama yang sangat populer, dikenal dengan sebutan trio PERMI. Mereka adalah Ilyas Yaakob, pahlawan nasional asal Kepencong, Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Mukhtar Lutfi, beliau berasal dari Balingka, namun
menjadi tokoh dan sangat dikenal di masyarakat. Kemudian ada Buya Jalaluddin Taib. Di kalangan perempuan ada Rangkayo Rasuna Said dan Rahmah El Yunusiah. Mereka semuanya pahlawan nasional. Di tahun 1930 terjadi pergerakan politik. Dari Sumatera Tawalib lahir PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia. Dan inilah cikal bakal nasionalisme, perjuangan menentang Belanda, Indonesia merdeka. Itu dari PERMI. Itu lahirnya dari Tawalib. Disitulah kita mengenal trio PERMI. Pertama, Ilyas Yaakob, pahlawan nasional di pesisir selatan, orang Kepencong, Bayang. Ya. Kemudian Mukhtar Lutfi yang dikenal di Makassar, tetapi Mukhtar Lutfi orang Balingka, masih keluarga dari Syekh Daud Rashidi, masih berfamili dengan Buya Datuk Pelemokayo yang kukunya dicabut oleh Jepang. Begitu mana. Tetapi yang mendirikan sampai sekarang Masjid Raya Makassar yang dikenal sebagai Masjid Mukhtar Lutfi itu. Pahlawan nasional. Ini lahir dari PERMI. Yang satu lagi Buya Jalaluddin Taib, Balingka, yang akhirnya menjadi guru sampai ke SMA. Guru SMA 1 Bioko. Ini pendiri PERMI. Nah, dari sana, dari PERMI, lahirlah perjuangan-perjuangan. Padusinya, propagandanya, perempuan dari PERMI adalah Rangkayo Rasuna Said, pahlawan nasional. Rangkayo Rasuna Said berdua dengan Ibu Rahmah El Yunusiah mendirikan Diniyah Putri. Dari mana datang? Dari Halakah Surau. Wah, sistem pendidikan Halakah Surau itu Q&A. Ada question, ada answer. Ada tantangan, ada solusi. Ini tantangan saya wasabui solusi tidak jalan. Syekh Ibrahim Musa juga terkenal dengan karya-karyanya yang sangat populer. Di antaranya Ijabah Al-Sul dicetak pada tahun 1934 oleh percetakan Badaz di Padang Panjang. Ijabah Al-Sul merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Usnul Ma'mul karangan M. Sadiq Hasan Khan Bahidir. Kitab usul fikih yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi sehingga untuk memahami diperlukan pengetahuan usul fikih yang baik. Berikutnya, Hidayah As-Sibyan merupakan kitab ilmu balaghah dicetak oleh percetakan Baru Fordekok. Tidak dijelaskan tahun terbitnya. Kitab ini pernah diajarkan di Tawalib Parabik beberapa prode sebelum diganti dengan kitab-kitab lain yang lebih ringkas dan lebih mudah dipelajari. Kemudian ada Hidayah, ditulis pada tahun 1912 dalam bahasa Minangkabau. Kemudian diterjemahkan oleh muridnya, Inyek Mukhtar Said, berisikan ilmu tauhid aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semasa hidup, Syekh Ibrahim Musa menikah beberapa kali, tapi tidak semuanya dikaruniai anak. Dari pernikahan dengan Syarifah Ghani, anak Haji Abdul Ghani, seorang saudagar kaya di Padang, ia memiliki 3 anak. Menikah dengan Rimbo, memiliki 5 anak.
menikah dengan Limbok dikarunia seorang putri. Istrinya yang lain, Daraham dari Taluk, Jibat dari Parabe Ateh, Fatimah dari Saria, dan Hikam dari Kapeh Panji. Judulnya yaitu Cinshu. Pernah diajarkan di sini? Ya, alhamdulillah saya menang 1 poin. Pak Jamal, Pak Habib. Cinshu adalah judul motivasi religi kita. Cinshu itu adalah cinta dan syukur. Sampai jumpa. Hamba Allah yang berbahagia. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.